Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ilmi Wijaya dari 4D4 Teknik Elektronika A. Saya NRP 21216.016. Hari ini saya akan sharing hasil penelitian saya tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di rumah sakit Santai di Paki. Di sini saya akan bahas tentang pentingnya K3, bagaimana penerapan di rumah sakit, hingga beberapa tantangan yang dihadapi. Jadi, mari kita mulai. Oke, yang pertama, kita bahas dulu mengapa K3 itu penting, terutama di lingkungan rumah sakit. Seperti yang kita tahu, rumah sakit adalah tempat dengan resiko kerja yang tinggi karena ada berbagai potensi bahaya seperti infeksi, paparan bahan kimia, dan tekanan kerja yang tinggi. Jadi penerapan K3 itu sangat-sangat penting karena tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. K3 ini tidak hanya untuk melindungi tenaga medis, tapi juga pasien dan pengunjung. Jadi, intinya, dengan penerapan K3 yang baik, kita bisa mencegah kecelakaan atau penyakit yang mungkin terjadi di lingkungan kerja di rumah sakit. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana K3 diimplementasikan di rumah sakit Santai di Paki dan seberapa efektif sih program K3 yang sudah ada di sana. Penelitian ini juga bisa bermanfaat sebagai referensi bagi pihak manajemen rumah sakit untuk memperkuat program K3 mereka. Dan selain itu, penelitian ini juga bisa meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang pentingnya K3 dalam kegiatan sehari-hari mereka di rumah sakit, dan akhirnya menambah literatur di bidang K3, khususnya di sektor kesehatan. Nah, jadi secara umum ya, penerapan K3 di rumah sakit itu bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan kerja itu aman bagi semua pihak, terutama tenaga medis yang bersentuhan langsung dengan pasien dan alat-alat medis. Dan juga di Indonesia itu kita punya beberapa peraturan penting yang mengatur hal ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang menjadi dasar untuk melindungi para pekerja dari potensi bahaya. Ada juga Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenkes Nomor 70 Tahun 2016 yang menegaskan kewajiban rumah sakit untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan fasilitas kesehatan yang memadai. Selanjutnya kita bahas mengenai data dan temuan utama. Di rumah sakit Santai di Paki ada beberapa data menarik yang bisa kita lihat terkait K3 ini. Yang pertama ada angka insiden kecelakaan kerja, kepatuhan penggunaan APD, partisipasi dalam pelatihan dan simulasi K3, dan terakhir evaluasi kesehatan tenaga kerja. Selanjutnya kita bedah mengenai data-datanya. Mungkin untuk penjelasannya langsung di 2022. Jadi pertama ya, jumlah insiden kecelakaan kerja di tahun 2022 tercatat ada 15 insiden yang mayoritas itu berupa cedera tertusuk jarum, terutama di bagian bedah dan laboratorium. Yang kedua, itu soal kepatuhan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Dan area risiko tinggi kepatuhan tenaga medis ini mencapai 85%. Tetapi di area rawat inap umum justru turun ke 70%. Artinya perlu ada peningkatan kesadaran tentang penggunaan APD ini di seluruh area rumah sakit. Kemudian, setiap tahun di rumah sakit mengadakan simulasi dan pelatihan keselamatan. Dan partisipasi karyawan dalam pelatihan ini mencapai 92%. Namun, staf baru masih mengalami kendala dalam memahami prosedur evakuasi yang menunjukkan perlunya orientasi yang lebih mendalam. Terakhir, evaluasi kesehatan tenaga medis yang dilakukan setiap 6 bulan menunjukkan adanya gangguan kesehatan ringan
seperti iritasi kulit pada perawat yang sering menangani pasien infeksi. Jadi peningkatan fasilitas sanitasi di area kerja sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan mereka. Oke, selanjutnya adalah analisis implementasi K3. Jadi dari data yang telah kita bahas tadi, ada beberapa poin penting yang bisa kita analisis terkait penerapan K3 di rumah sakit Santai Dipakit. Yang pertama, itu adalah insiden kecelakaan kerja. Jadi mayoritas cedera yang terjadi karena cedera tertusuk jarum. Insiden ini menunjukkan risiko besar di Departemen Bedah dan Laboratorium yang bisa ditekan lebih lanjut dengan pengelolaan yang ketat dalam penggunaan dan pembuangan alat tajam. Yang kedua, yaitu kepatuhan penggunaan APD. Nah, jadi penggunaan APD di area risiko tinggi sudah baik. Tetapi di area rawat inap umum ada penurunan, yaitu seperti 70% yang telah disebutkan. Di sini terlihat kalau tenaga medis kadang masih menganggap area rawat inap ini lebih aman, padahal resikonya tetap ada. Yang ketiga adalah pelatihan keselamatan kerja. Pelatihan keselamatan cukup efektif ya, tapi bagi staf baru masih ada kendala dalam memahami prosedur keselamatan. Jadi orientasi khusus mungkin perlu diperkuat. Seperti itu. Yang terakhir adalah evaluasi kesehatan. Adanya gangguan kesehatan ringan seperti iritasi kulit menunjukkan perlunya fasilitas kebersihan yang lebih baik, terutama bagi yang bekerja di area dengan paparan bahan biologis. Selanjutnya adalah evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Jadi secara keseluruhan rumah sakit Santai Dipakit cukup berhasil dalam menerapkan K3, terutama di area yang memang berisiko tinggi. Namun ya yang telah disebutkan tadi, ada beberapa tantangan seperti penurunan kepatuhan penggunaan APD di area rawat inap umum dan perlunya penguatan pelatihan bagi staf baru. Dan penerapan K3 memang membutuhkan pengawasan keberlanjutan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Dari semua pembahasan tadi, bisa disimpulkan bahwa Rumah Sakit Santai Dipakit cukup berhasil menerapkan K3, terutama di area resiko tinggi seperti ruang operasi dan laboratorium. Namun, untuk menjaga tingkat keselamatan yang optimal, mereka perlu meningkatkan kepatuhan penggunaan APD di area rawat inap dan juga memperkuat orientasi keselamatan untuk staf baru. Seperti itu. Jadi kita di akhir slide yaitu rekomendasi. Untuk kedepannya, saya menyarankan beberapa hal untuk meningkatkan penerapan K3 di Rumah Sakit Santai Dipakit. Yang pertama, pengawasan kepatuhan penggunaan APD di area rawat inap perlu diperketat, sangat-sangat perlu ya. Yang kedua, ada baiknya orientasi keselamatan bagi staf baru diperluas, terutama terkait prosedur evakuasi dan penggunaan peralatan keselamatan. Selain itu, di area beresiko tinggi itu perlu ditambah fasilitas sanitasi, terutama bagi yang sering terpapar bahan biologis. Dan terakhir, pemeliharaan preventif pada peralatan K3 perlu ditingkatkan untuk memastikan seluruh alat dalam kondisi optimal dan siap pakai. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan Rumah Sakit Santai Dipakit dapat terus meningkatkan efektivitas K3, menjaga lingkungan kerja yang aman, dan melindungi tenaga medis serta pasien dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.